Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama. Saya mahasiswa dari Nusa Putra University, Prodi Manajemen, dengan NIM 20240080320 di kelas MN24M atau kelas karyawan malam. Di sini saya ingin memfollow up kembali materi-materi saya yang sudah saya dapatkan pada EXMA 1 atau ospek jurusan di jurusan manajemen ini. Yang pertama-tama EXMA 1 tersendiri adalah singkatan dari ekskursi manajemen, di mana acara ini memberikan pelatihan kepada mahasiswa-mahasiswa manajemen agar nantinya bisa lebih mengenal tentang manajemen dan juga bisa berguna bagi kampus dan juga bagi bangsa juga agama, seperti itu. EXMA 1 ini terdiri dari 2 hari. Yang pertama itu ada pra-EXMA tanggal 30 November 2024 dan juga tanggal 1 Desember 2024. Dimana pada pra-EXMA ini dan EXMA juga banyak materi-materi yang didapatkan. Nanti akan saya jelaskan untuk materi-materinya. Di EXMA 1 kali ini saya berada di kelompok 11 dengan perusahaan yang kita ambil yaitu perusahaan Google, dimana saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 11 ini ya, bertanggung jawab untuk bisa mengaktifkan anggota saya agar bisa aktif ikut mengikuti acara EXMA 1 ini. Dan alhamdulillahnya kelompok saya bisa memenangkan kategori kelompok teraktif dan juga saya sebagai peserta teraktif, seperti itu. Oke, kita langsung ke materinya. Materi pertama itu di pra-EXMA itu ada pengantar etika, dimana etiket seperti tata krama atau aturan lain yang mengatur hubungan antar kelompok pekerja budaya. Lalu ada definisi etika, pengertian dasar etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang moralitas, bagaimana kita harus hidup dan bagaimana kita harus bertindak. Jadi dari etika tersendiri itu pada saat materi etika itu kita diajarkan bagaimana sih kita harus bertindak sebagai seorang mahasiswa, sebagai percontohan mahasiswa di lingkungan masyarakat, seperti itu, sehingga nantinya kita bisa berdaya guna itu di lingkungan masyarakat dan juga bisa membawa nama kampus lebih bagus lagi. Lalu ada fokus pada nilai. Fokus pada nilai, etika berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia seperti kebaikan, keadilan, dan tanggung jawab, dimana ketika kita sudah mengamalkan etika tersebut, maka dari itu pasti dengan nilai-nilai kemanusiaan, kebaikan, keadilan, dan tanggung jawab itu akan ikut menyertainya, seperti itu. Jadi ketika kita menjadi seorang mahasiswa, kita akan fokus pada nilai-nilai tersebut sehingga etika kita sebagai mahasiswa akan terbentuk dengan sendirinya. Lalu ada panduan pengambilan keputusan. Etika memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi tindakan dan membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral, di mana dari etika tersendiri itu kita diajarkan untuk bisa memikirkan kembali pengambilan keputusan kita yang nantinya bisa berdampak besar bagi diri kita dan juga bagi diri orang lain. Nah, di sini ada sejarah etika juga, yaitu ada pada zaman kuno, pemikiran etika bermula dari filsuf Yunani kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Lalu ada abad pertengahan, etika dikembangkan lebih lanjut oleh pemikir Kristen seperti St. Thomas Aquinas yang menghubungkan etika dengan teologi. Lalu ada zaman modern atau zaman sekarang, etika modern dipengaruhi oleh pemikir pencerahan seperti Immanuel Kant, John Stuart Mill, dan Jeremy Bentham, di mana dari ketiga zaman tersebut tuh kita tetap diajarkan untuk bagaimana bisa bertindak sebagai seorang mahasiswa yang benar, di mana dalam pengambilan keputusan, dalam berbicara, dalam menangani suatu masalah, dalam berpendapat pada suatu masalah yang terjadi di kampus. Itu. Lalu ada konsep-konsep dasar etika. Ada moralitas dan keadilan. Moralitas adalah sistem kepercayaan dan nilai yang menuntun perilaku manusia dalam membedakan antara benar dan salah, dan juga keadilan, prinsip memberikan hak dan perlakuan yang setara kepada setiap orang, serta ada tanggung jawab, kewajiban untuk menjawab atau mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan keputusan yang diambil. Nah, yang pertama itu ada moralitas, di mana ketika kita bisa melaksanakan sebuah moralitas tersebut, kita bisa lebih dipercaya oleh masyarakat atau orang lain. Jadi kita sebagai mahasiswa di sini juga diajarkan untuk bisa
memegang teguh moralitas sebagai mahasiswa. Lalu ada keadilan, di mana pastinya kita sebagai manusia harus bisa menerapkan keadilan kepada sesama. Jika memang A harus A dan jika memang B harus B. Apalagi kita sebagai cerminan atau istilahnya sebagai pandangan yang benar dalam masyarakat, karena kita sebagai mahasiswa jadi harus bisa bertindak adil dalam segala situasi. Lalu ada tanggung jawab, dimana ketika kita mengambil suatu keputusan, kita harus bisa menanggung keputusan itu hingga akhir itu selesai. Dan masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa saya jelaskan di sini juga ya. Kita bakal lanjut ke materi kedua, itu ada peluang kerja untuk jurusan manajemen yang disampaikan oleh Bapak Dr. Slamet Sutrisno STMM, di mana bidang pekerjaan yang relevan untuk S1 manajemen ini ada di bagian keuangan, business development, pemasaran, dan juga sumber daya manusia. Di bagian keuangan ada analisis keuangan, manajer keuangan atau akuntan. Lalu di business development ada analisis business development atau manajer operasional. Lalu pemasaran adalah manajemen pemasaran, spesialis pemasaran digital, analisis pasar. Lalu ada sumber daya manusia seperti manajer HRD, spesialis rekrutmen, spesialis pengembangan karyawan. Dimana pastinya kan banyak berpikiran bahwa dari jurusan manajemen itu tidak bisa masuk kemana-mana, karena dari jurusan manajemen itu udah banyak katanya gitu. Terus kan kalau keuangan saingannya dengan akuntansi, lalu sumber daya manusia bagian HR gitu. Jadi di sini tuh kita diajarkan bahwa emang dari jurusan manajemen tuh kita bisa masuk loh ke semua bidang gitu, ke beberapa bidang yang memang relevan untuk kita. Jadi kita nggak perlu takut gak dapat pekerjaan, karena dari S1 manajemen tersendiri itu sudah menguasai banyak hal gitu. Jadi bisa keuangan, bisa pemasarannya, bisa sumber daya atau HR-nya juga bisa, seperti itu. Profil lulusan S1 manajemen: kemampuan analisis, kemampuan berkomunikasi, lalu kemampuan berkolaborasi, kemampuan beradaptasi. Seperti yang tadi saya bilang, itu dari manajemen tersendiri kan itu mempelajari banyak hal ya, ada keuangannya, ada manajemen manusianya, lalu ada skill komunikasinya juga, seperti itu. Jadi untuk peluang-peluang kerja dari jurusan manajemen ini sungguh banyak ya, karena mereka bisa masuk ke berbagai macam divisi seperti itu. Nah, ini ada beberapa keterampilan yang dibutuhkan juga, yaitu ada keterampilan teknis dan juga keterampilan soft skill, di mana keterampilan yang akan saya sebutkan di sini itu adalah keterampilan yang istilahnya bisa dikuasai oleh S1 manajemen. Yang pertama ada analisis data, perencanaan keuangan, manajemen proyek, dan juga pemasaran digital. Lalu untuk keterampilan soft skill ada komunikasi, kepemimpinan, kerja tim, dan keterampilan interpersonal. Pengembangan karir profesional, ada kursus dan sertifikat, program magang, mentoring. Tentunya untuk bekerja sendiri kan memang sebagai mahasiswa sudah memiliki nilai lebih karena bisa sampai tingkat kuliah. Tetapi semisal kita ingin meningkatkan kembali kualitas diri kita bisa mengikuti pengembangan dari karir profesional tersebut, seperti tadi kursus atau sertifikat, program magang, dan mentoring, di mana itu akan menjadi nilai lebih kepada HR bahwa dia sebagai mahasiswa dia aktif melatih diri dia agar lebih berkembang lagi dan sebagainya. Lalu ada networking dan menjalin koneksi, yaitu ada konferensi dan acara, platform profesional, dan lain-lainnya. Nah, dari hal-hal tersebut, dari materi ini tuh kita sebagai mahasiswa manajemen diajarkan untuk bisa terus mengupgrade diri kita agar nantinya bisa berdaya saing juga di jurusan-jurusan yang lain. Jadi kita nggak kalah gitu sama jurusan-jurusan lain yang memang lebih dipandang gitu. Lalu ada juga materi tentang public speaking, dimana kita diajarkan juga gimana caranya kita menjadi seorang MC, gimana caranya kita harus bisa berinteraksi dengan audiens dengan lancar, dengan menarik, seperti itu. Lalu juga gimana caranya agar kita bisa membawakan suatu materi ketika harus menjadi pemateri di suatu acara. Lalu untuk hari praeksma ada 4 materi. Yang tadi pertama itu ada etika, pengantar etika, lalu ada peluang karir, public speaking, dan yang ketiga itu ada sejarah universitas.
Untuk sejarah universitasnya tersendiri itu tidak terlalu banyak karena lebih bercerita bagaimana Universitas Nusa Putra itu bisa berdiri pada tahun berapa dan segala macamnya. Kita akan lanjut ke hari kedua, yaitu pada puncak eksmanya. Di puncak eksma tersendiri ini tidak dilakukan di kampus tetapi di luar kampus. Untuk tempatnya saya kurang ingat karena sudah lama juga ya, udah 1 bulanan. Itu tuh outdoor, dan juga kita banyak melakukan hal menarik seperti ada gamesnya, lalu ada tentunya pasti ada materi juga, lalu juga kita bisa healing karena itu juga di alam gitu. Nah, ada beberapa topik pembahasan, tapi topik pembahasan intinya itu adalah pengenalan MSA atau Management Student Association, di mana MSA atau Management Student Association di sini adalah himpunan mahasiswa dari jurusan manajemen Universitas Nusa Putra. Di sini ada tentang sejak budaya manajemen association, ada GISEK, yaitu pertama G-nya itu Global Outlook, ada Simple Behavior, Ethic, Corporate, Togetherness, di mana budaya GISEK ini tuh harus bisa kita terapkan sebagai mahasiswa jurusan manajemen agar kita bisa memiliki sopan santun dan juga daya saing di dunia masyarakat gitu. Lalu ada sejarah MSA, di mana manajemen ini atau MSA ini lahir pada hari Jumat tanggal 23 November tahun 2018. Itu sudah resmi menjadi MSA atau Management Student Association. Lalu juga ada arti dari logo MSA-nya sendiri. Pertama ada lingkaran hitam yang berarti elegan, lalu ada lingkaran merah keberanian, lalu ada bintang yaitu ketuhanan, buku keilmuan, dan padi dan kapas kesejahteraan. Lalu ada hak dan kewajiban sebagai mahasiswa manajemen. Yang pertama adalah menaati peraturan GISEK, lalu menjaga nama baik manajemen. Kewajibannya adalah untuk membayar kas yang nantinya kas tersebut akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan dari mahasiswa manajemen tersendiri. Seperti kemarin ada Menweek dan lain sebagainya yang mengharuskan mahasiswa manajemen untuk mengeluarkan uang seperti itu. Lalu di sini juga ada pengertian dari bidang-bidang yang ada di MSA. Yang pertama itu ada P3IM atau P3IM. Mana P3IM? Di mana P3IM di sini adalah berperan dalam pendidikan MSA. Salah satu contohnya adalah EXMA atau ekskursi manajemen, di mana kegiatan itu sendiri ada keluar dari ruang kelas atau kampus atau mempelajari mengenai hal yang tidak ada di kampus. Nah, dari P3IM tersendiri ini ada 3 divisi pendidikan, divisi edukasi, dan divisi PSDM. Divisi pendidikan itu ada memastikan mahasiswa mendapatkan pendidikan yang layak, karena kan pastinya seluruh mahasiswa sudah membayar sebagaimana mestinya. Jadi dari P3IM tersendiri di sini ingin agar mahasiswa bisa mendapatkan pendidikan yang layak sesuai apa yang sudah mereka keluarkan. Lalu ada divisi edukasi, menyebarkan ilmu terkaji secara menyeluruh. Lalu ada divisi PSDM, implementasi sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi 3 divisi ini itu saling berkaitan. Yang pertama divisi pendidikan adalah memastikan pendidikannya bisa tersalurkan dengan baik. Lalu divisi edukasi itu menyebarkan ilmu yang sudah didapatkan dari divisi pendidikan. Lalu dari divisi PSDM ada mengimplementasikan sesuai kebutuhannya masing-masing. Tuh. Lalu ada bidang PKO atau pengembangan kepribadian organisasi. Itu langsung turun untuk mengelola masyarakat di MSA. Ada 2 divisi. Yang pertama divisi kaderisasi dan divisi kesekretariatan. Dimana 2 divisi ini lagi dan lagi selalu berkaitan ya. Yang pertama adalah membentuk karakter untuk reorganisasi, yaitu adalah pemilihan calon ketua angkatan, lalu pemilihan calon ketua himpunan gitu. Lalu ada divisi kesekretariatan, mengelola dan menjaga inventaris dan membuat peraturan MSA. Salah satu program kerjanya adalah ada Pilkaang,
atau pemilihan ketua angkatan, ada EXMA, EXMA 1, EXMA 2, pembelajaran lebih lanjut MSA. Lalu ada RIE, RTL, rencana tindak lanjut dan makrab. Lalu ada MIKJ, media informasi komunikasi jaringan. Dimana ada 3 divisi dalam MIKJ. Yang pertama di divisi media sosial, mengontrol semua informasi yang disebarkan melewati media sosial seperti poster dan lain sebagainya. Divisi manajemen bisnis itu bertugas dalam merchandise dan lain-lain yang berhubungan dengan bisnis, collab dan pemesanan event action. Jadi untuk divisi manajemen bisnis ini dia lebih ke untuk merchandise yang nantinya akan dijual atau dibagikan pada saat acara dari MSA sendiri. Ada humas, ada studi banding ke kampus lain. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pengetahuan, menjalin relasi kepada mahasiswa lain di kampus lain atau di jurusan lain, seperti itu. Lalu ada bidang keempat, ada bidang PLM atau pengabdian lingkungan masyarakat, di mana tugasnya adalah mengetahui info sekitar kampus dan luar untuk nantinya bisa dibantu oleh dari MSA sendiri gitu. Misalnya kemarin kan habis terjadi bencana di Sukabumi. Nah, itu dari PLM sendiri akan menggalang donasi yang nantinya bisa disalurkan ke para korban. Lalu di sini ada dua divisi juga, itu ada dedukasi dan dedikasi. Yang pertama dedukasi adalah pemikiran yang logik, mengatur konsep, lalu dedukasi golongan yang langsung turun ke lapang. Jadi perbedaan dari dua ini adalah dedukasi adalah orang yang memikirkan konsep atau rencananya, lalu dedikasi adalah orang yang menjalankan rencana tersebut. Tapi nantinya pada saat pelaksanaan program kerja semuanya akan bahu-membahu dalam menjalankan program kerja tersebut. Seperti itu. Lalu di sini yang terakhir itu ada pembacaan dari susunan keorganisasian yang ada di MSA. Yang pertama ada Kahim atau Ketua Himpunan, ada Karaton Ali Hakim. Lalu ada Wakahimnya ada Kak Ahmad Dinar. Sekumnya ada Kak Rida Khairunisa. Sekum 2-nya ada Kak Indah Larasati. Bendum 3-nya dari Kak Rizka Audina. Bendum 2-nya ada Kak Siti Nurrahmah. Lalu dari P3IM tersendiri ada ketua bidangnya itu Kak Ajeng Suci Saputri. Lalu bagian edukasi ada Kak Faisal, bagian PSDM ada Kak Kresna Ramadan. Lalu ada dari bidang PKO, dari kabitnya atau ketua bidangnya ada Kak Arif Apriansyah. Dari bagian kaderisasi ada Kalsal Sabela Jafrianti Jahranti. Lalu ada kesekretariatan ada Kak Kofifa Rahmawati. Lalu dari MIKJ ada Kak Ahmad Brik Abdul Aziz sebagai ketua bidang. Lalu bagian medsos ada Kak Aryo Eka Priyangga sebagai ketua medsosnya. Ada Humas Kak Sisti Rahmania. Ada bagian bisnis ada Kak M Anwar Firdaus. Lalu yang terakhir ada PLM. PLM sendiri diketuai bidangnya oleh Karyan Juliansyah. Lalu bagian edukasi ada Razkia Hauzan. Lalu dedikasinya ada Kajihan Aulia. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena mungkin banyak yang sudah terlewatkan, jadi banyak materi yang sudah terlupakan seperti itu. Tapi untuk hal-hal pentingnya pasti masih diingat oleh saya dan juga oleh rekan-rekan saya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.